Bismillahirrahmanirrahim. Fala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madroban fahuwa dharibun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa dzaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaron fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sairon wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun sir tasir masirun masirun misyarun. Saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri masron masron misron. Waqayaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun qi wa taqi mauqan mauqan miqan. Syawa yashwi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun yishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun wa adaya idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Fa'a yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi tafi mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre sama Mas Boko ngantuk yang depan nih sama Riu. Melek. Melek, ngomong bisa melek gak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, tadi udah berdoa ya, udah baca sorab segala. Sekarang kita langsung ngaji.
Mumpung belum turun hujan. Kalau udah hujan berisik ntar suaranya nggak kedengeran. Babul maf'uli bihi. Bermula ini itu bab maf'ul bih. Semalam kemarin ya udah dibahas. Babu khobarun limubtada'in mahdhufin. Babu bermula lafaz babu, khobarun itu sebagai khobar. Khobar limubtada'in bagi mubtada, limubtada'in bagi mubtada, mahdhufin yang dibuang. Mahdhufin yang dibuang. Takdiruhu bermula kira-kiranya khobar mubtada mahdhuf. Hadza babu. Itu lafaz hadza babu. Udah dihapus. Kan kemarin udah dibahas ya. Yang sebelumnya yang halaman 90. Babu itu khobar. Mubtadanya dibuang. Kalau ditakdirkan hadza gitu kan. Wa taqaddama i'rabuhu. Wa taqaddama dan telah lalu, telah lewat. Apa i'rabuhu? I'rabnya babu yang mubtadanya dibuang tadi. Wababu mudhofun. Wababu dan bermula lafaz babu. Mudhofun itu isim mudhof. Wal maf'uli bihi dan bermula lafaz al maf'ul. Mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih majrurun itu dibaca jar. Bihi maf'ul bih gitu kan. Nah bihi itu jarun wa majrurun. Kan gampang ya. Kalau seperti itu nggak usah saya artikan, bisa kan? Nah, jarun itu huruf yang mengejarkan, wa majrurun yaitu bi, huruf jar namanya. Majrurnya hi. Muta'alliqun itu yang berta'alluq, berkorelasi, berhubungan bil maf'uli dengan lafaz maf'ul. Wal ha'u dan bermula haknya fihi di dalam lafaz bihi. Aidatun itu aidah kembali. Itu kan aidah. Berarti kan siapa Nur yang ngerti Umi ini. Kenapa enggak aidun tapi aidatun? Menandakan wal ha'u itu muannas. Muannasnya namanya muannas majazi. Gitu loh ya. Nyambung? Nah, makanya itu aidatun ala al atas al maf'ul bih. Kan kemarin nggak apa-apa nih saya tulis ulang. Ini kan al maf'ulu bihi. Kan ada al. Al di sinilah namanya kemarin disebut dengan al isim mausul. Baknya huruf jar, hi-nya kembali kepada al ini. Jelas namanya kan? Kemarin udah dibahas. Bukan al itu lagi pulang. Lagi diambil sama Pak D-nya tadi. Lagi sakit. Pokoknya nangis gak ditinggal al? Nangis aja. Ya enggak? Maaf tuh kenapa lu sedih banget? Lu belum makan tuh? Udah. Kok masih sedih banget? Biasa aja dong. Kemarin kamu puasa ya? Belum dikasih duit. Ntar maghrib aja dah. Ya. Kalau Pak Ijan itu udah pulang. Kan Pak Ijan pergi katanya tadi. Oke. Lu pasti nanya-nanya, saya puasa gak dikasih duit gitu ya? Wow, citak lu ya Kak. Ntar maghrib. Apa semalam malam Jumat. Kagak ngaji live kita. Oke. Likauniha karena sungguhnya al maf'ul bih itu fi hadat tarkibi dalam ini susunan. Isman berarti kan seno likauniha gitu kan. Kaun itu masdarnya kana yakunu kaun. Nah kan gitu. Maka isimnya kaun itu ha. Secara mahal, secara tarkib hanya mudhof ilaih. Tapi secara mahal dia di mahal rofa karena menjadi isimnya kaun. Nah, kaun kan berubah masdar. Nah, masdar karena isim, maka isimnya kaun menjadi mudhof ilaih. Mas Boko jangan meleng melulu. Lu ngeliatin apa sih? Kucing.
kucing melulu ya. Isman, nah itu khobarnya kaun. Isman itu isim. Langsung aja lah, isman mausulan itu berupa isim mausul. Wal maf'ul dan bermula makna udah ada. Wal maf'ulu bihi dan bermula maf'ul bih lan utawi maf'ul bih maknahu itu bermula maknanya maf'ul bih man waqa'a alaihil fi'lu man itu orang waqa'a yang jatuh alaihi atas man apa al fi'lu perbuatan hissiyan kanal fi'lu au ma'nawiyan. Hissiyan itu bangsa hissi. Hissi itu nampak dari kata-kata hawasul khoms. Hawas itu hissi itu bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasa. Apalagi satu lagi, bisa didengar. Dengar udah belum? Itu hissi, jelas. Nah, karena ada apa al-fi'lu perbuatan au maknawiyan atau itu bangsa maknawi. Maknawi itu abstrak. Oh. Nahwu darabtu Zaidan wa ta'allamtu al-mas'alata. Itu seperti contoh darabtu Zaidan memukul siapa saya Zaidan pada Zaid. Wa ta'allamtu dan belajar siapa saya al-mas'alata pada masalah. Itu yang benar masalah. Kalau bahasa Indonesia masalah lu kan gitu. Padahal aslinya itu dalam bahasa Arab itu mas'alatun. Tuh begini, yang benar mah mas'alatun. Kalau dibaca sukun kan masalah. Nah kalau bahasa Indonesia nya menjadi masalah tuh. Jelas itu. Lu biar kalian tahu asal muasalnya kalimat-kalimat itu, bahasa Indonesia kok banyak dipengaruhi bahasa Arab. Fa inna dzarba maka sesungguhnya maknanya pemukulan, sesungguhnya pukulan. Khissiyun itu hissi, bisa diindra, bisa dipanca indra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Kalau orang dipukul sakit apa enggak? Rasa. Bisa dicium, tadi yang kurang cium, ya enggak? Sama bisa diraba. Tuh. Kan beda raba, rasa, cium, ya enggak? Lihat sama dengar. Itulah namanya panca indra. Panca itu 5, indra itu ono tetangga sebelah. Ono babang indra. Lu ngerti enggak? Jelas ya? Nah, itu siapa? Lu siapa namanya? Bela, paham gak? Panca indra paham? Kalau Pancasila lu tahu? Hafal gak? Kalau Pancasona tahu gak? Pancasona itu ilmu. Leher lu dipotong, set. Kalau punya ilmu Pancasona, Batara Karang nyambung lagi, hidup lagi. Cuman lu jangan coba-coba, kagak boleh. Sembarangan lu ya gak? Jelas itu. Mukul itu bisa dirasa apa enggak? Bisa, sakit. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Bisa didengar enggak? Plak. Bisa apa enggak? Bisa. Alah itu. Maka enggak semuanya bisa diraba. Kan gitu kan. Nah itu yang dimaksud hissi. Wa ta'allumu dan bermula maknanya ta'allum, belajar. Maknawiyun itu yang bangsa maknawi, abstrak, enggak nampak. Begitu loh. Udah segitu dulu, perhatikan. Maf'ul bih tadi udah disebutkan secara harfiahnya. Alnya al isim mausul, maf'ulunya namanya selah. Selahnya berupa sifat sorihah. Bihi huruf jer, baknya huruf jer, hinya majrur. Napa no? Ya kan kembalinya kepada al. Oke? Nah, secara bahasa, nah diperhatikan. Maknanya maf'ul bih
secara bahasa itu man itu lo hapus ya. Man waqa'a alaihil fi'lu. Gampangannya man waqa'a alaihil fi'lu, orang yang menjadi sasaran perbuatan. Orang kalau dipukul jadi sasaran apa bukan? Orang kalau dipukul jadi sasaran bukan? No, siapa? Bukan. Orang kalau pukulan kan sudah dijelaskan, nampak kan? Nah, perbuatan itu nanti terbagi dua. Loh gitu loh. Ada kalanya hissi, hissiyun. Ada kalanya maknawiyun. Maknawi itu abstrak. Oh. Hissi contohnya ad-darbu. Ad-darbu itu pukulan dorob tu Zaidan. Makanya kasihan Zaid. Itu contohnya dorob tu Zaidan bukan? Lah iya, lah Zaid dari awal dipukulin mulu ya enggak? Begitu enggak dipukulin Zaid suruh apa? Berdiri. Koma Zaidun Zaid berdiri. Kasihan. Udah bab maf'ul dipukulin, bab fa'il disuruh berdiri disetrap. Maka mungkin Zaid dulu ngantuan kali ya. Jelas kan? Kasihan Zaid jadi korban mulu gitu loh. Kenapa? Giliran contoh maf'ul doroba amrun Zaidan. Kenapa enggak doroba Zaidun amron? Zaid tetap aja kembali jadi sasa dorob tu Zaidan lah. Aduh kasihan amat. Makanya kalau saya yang bikin contoh, saya rubah nama Zaidun. Kok nama tidur? Biar Zaid istirahat. Paham? Lu paham Andre? Ini guyon Andre, ntar lu pahamnya serius lagi. Lu tuh maaf tuh, lu paham? Kok giliran tidur saya Pak? Ya lu ngantuan. Lah iya kan? Tuh begitu maksudnya. Jelas ya? Tadi perbuatan terbagi dua. Hissi, maksudnya hissi itu nampak, kelihatan. Maksudnya hissi ya bisa diketahui secara pandangan, pendengaran, penciuman, umpamanya dicium maksudnya. Nah yang kedua maknawi. Nah maknawi ini belum gitu loh. Nah contohnya yang maknawi, ta'allamtu al-mas'alata, saya belajar menyelesaikan masalah. Memang begitu masalah selesai bisa dilihat. Mana sih masalahnya? Kelihatan apa enggak? Bella pusing. Ya, bukan pusing mikirin pelajaran enggak. Pusing sabunnya habis umpamanya. Lu kan orangnya pusingan mulu ya enggak? Nah, bukan pusing karena sakit, bukan pusing karena masalah umpamanya. Apa emang iya? Enggak, iya kan? Tuh. Nah, itu contohnya. Nyambung ya? Riu paham? Duduknya yang bener dong. Masa duduk depan guru begini? Kayak juragan jengkol aja lu. Enggak? Aduh. Siapa batuk? Bokok. La ilaha illallah. Beli obat batuk ntar. Masih batuk parah enggak? Kalau emang ini ntar dibeliin no. Duitnya masih. Nah, iya kalau emang habis ngomong terkasih lagi. Duitnya bokok sendiri, bukan saya bagi, kagak. Ada kembang melati tuh. Saya mau potekin mulu kembang melati. Udah jadi kembang melati. Sekarang lanjutkan. Mana tadi? Wa fistilahin nuhati, dan dalam maksudnya maf'ul bih dalam istilahnya ulama nahwu ini siapa? Odon, emang ngapain Odon? Berak mulu Odon. Kecil-kecil berak mulu Odon, ya Allah Don. Wa fi istilahin nuhati. Tuh nuhat, saya tulis biar paham kalian. Karena ini perhatikan nih tulisannya nuhatun. Ya, Odon buruan. Saya pokoknya kalian harus langsung paham gitu loh maksudnya. Nuhatun ini jamak dari lafadz
nahin. Nahayanhu nahwan. Waman khan fahuwa nahin. Itu loh, biar kalian tahu nahwu itu awalnya dari nahayanhu. Nah, kok nahin menjadi nuhatun? Nuhatun itu jamak taksir, ngikuti wazan fu'alatun. Nih, ini nuhatun, nih ya, ngikuti wazan fu'a. Saya tulis di sini dah. Udah nih, nuhatun itu ngikuti wazan fu'alatun. Fu'alatun. Lah, kok bisa nuhatun? Ini nuhatun asalnya nuha. Berarti kan nuhawatun. Ini udah berkali-kali saya kasih tahu. Kalau yang santri lama pasti udah paham. Nah, nuhawatun ada wawu dibaca fathah. Ya kan? Jatuh setelah fathah lagi. Wawunya diganti alif. Jadi nuhawatun kalau diganti alif kan otomatis ini hilang. Nah, menjadi nuhatun, nyambung. Nah, itu supaya kalian paham. Fistilahin nuhati, gitu loh. Dalam istilah ulama-ulama nahwu, ahli nahwu gitu. Jadi kalian baca kitab, kalau ada kalimat sulit jangan dicuekin. Kalian kejar sampai paham. Nah, memahami kitab itu kan rangkaian kalimat-kalimat tadi yang kita pahami kan. Jelas itu kan? Akan menjadi bisa. Gitu loh maksudnya. Maka saya tekankan sama kalian untuk selalu giat, rajin gitu loh. Supaya ya biar cepat paham. Kalau kalian paham, kalian sendiri untung, orang tua kalian untung, saya juga untung, para donatur juga untung, semuanya untung. Ini mendoakan semua lingkungan. Kalian duduk di karpet itu berapa juta debu. Iya apa enggak? Enggak percaya, ntar lu taruh sono, tepukin. Itu miliaran debu itu. Itu mendoakan. Coba itu. Wah, kalau begitu enggak usah dibersihin ya Pak. Semakin banyak debunya kan nanti semakin banyak saksi gitu. Oh, Andre yang ketok nih. Ya kan nyampe bawah Sab 7 bumi ini. Begitu loh. Maka harus rajin lah. Kalau rajinnya itu pemahaman dari dalam diri sendiri. Itulah namanya disebut dengan inner beauty. Cantik, cakep, tapi yang muncul dari dalam. Pancaran. Itu pokok mancar, kena lampu. Ya. Oke, nyambung ya. Tuh. Rio, paham. Hepin, Mahri, jangan balul mulu lu, Pahri, ngerti? Nyalain kompor aja setengah jam habis gasnya. Oh no sih, udah ini bisa nggak? Ya kalau emang ini dipantik, walaupun itu nggak keluar apinya, apa-apa, pentilan gasnya itu, gitu loh maksudnya. Mana hati-hati, takut meleduk, gitu ya. Wa ya maf'ul bih. Wa ya maf'ul bih. Ma itu keterangan. Zakaro yang menyebutkan hu pada siapa musonif, hu pada ma biqaulihi dengan ucapannya musonif, wa wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Itu kan yaqa'u bihi. Jadi maf'ul bih. Wa huwa dan bermula maf'ul bih. Saya baca dalam kurungnya dulu. Al ismu itu isim. Al mansubu yang dibaca nasab. Alladzi yaitu isim mansub. Yaqau yang jatuh bihi dengan alladzi. Kalau enggak bihi atas alladzi apa al fi'lu perbuatan. Dalam kalimat wa huwa al wawu lil isti'nafi. Al wawu itu bermula wawunya. Lil isti'nafi itu menunjukkan isti'naf permulaan kalam. Huwa bermula huwa itu dhamirun munfasilun.
dhamir munfasil. Mubtadaun itu sebagai mubtada, mabniyun yang dimabnikan, alal fathi atas mabni fathah, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Al ismu itu isim, lafat al ismu khobarul mubtada'i itu khobarnya mubtada, marfu'un yang dibaca rafa, al mansubu yang dibaca nasab. Lafat al mansubu na'tun itu sebagai na'at, lil ismu i'rab hikayah, lil ismu bagi lafat al ismu yang atasnya tadi. Wa na'tul marfu'i dan bermula na'atnya isim yang dibaca rofa itu marfu'un dibaca rofa. Alladzi yaitu isim, lafat alladzi ismu mausulin itu isim mausul. Kamu baca ismun mausulun itu isim mausul kok boleh. Kalau yang atasnya kan tadi isman mausulan kan gitu. Ismun mausulun itu isim mausul. Ismun itu isim, mausulun yaitu mausul. Na'tun itu sebagai na'at, sanin yang kedua, lil ismu i'rab hikayah lagi bagi lafat al ismu. Sima. Mabniyun yang dimabnikan, alas sukuni atas mabni sukun, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Yaqa'u yang terjatuh, lafat yaqa'u tadi fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', marfu'un yang dibaca rafa bidhammati kelawan dhammah, sifatnya dhammah adz-dzahirati kang nyoto. Ya kan sama nyoto sama nyata. Kalau nyata bahasa Indonesia, kalau nyoto basa Jawa. Sira ngerti? Sira ngerti belih? Sira bahasa serang. Serang nyoto ya nyata, wis mau nyata bae sih. Saya nak bingung ngomong apa tahu. Ya, lo gitu. Nyoto itu bahasanya Andri nyoto, kalau bahasanya Odon nyata. Oh, Jawa Tegal ke sana itu nyoto ya nyata. Gitu. Nyata nih yang ngono wah gitu kalau jarak kata Andri. Orang Kupang bingung ya. Waduh, Kupang Flores ngomong apa tahu kan gitu. Apalagi tuh kamu orang Gorontalo ya. Mana kamu? Sulawesi Tenggaranya mana? Gorontalo apa Makassar? Mama kamu Ode kalau nggak salah. Ode ya. Makassar. Udahlah pokoknya orang kamu orang sono udah gitu aja kelamaan. Ya. Kan udah lengkap, dulu ada orang Gorontalo sini. Udah pulang ke Gorontalo. Sekarang udah bikin pesantren tahfidz. Serius. Abdurrahman, Ali Abdurrahman namanya. Sekarang udah bikin pondok di Gorontalo. Mana tadi? Bihi, tadi udah dibahas. Jarun wa majrurun muta'alikun biyaqa'u. Nah, sekarang muta'aliknya biyaqa'u dengan lafaz yaqa'u. Wal ba'u dan bermula baknya bihi. Bimakna ala itu semakna dengan ala. Jadi maknanya bihi ay alaihi. Ay yaqa'u alaihi tegasnya jatuh apa fi'il alaihi atas maksudnya fi'il perbuatan, alaihi atas isim. Apa al fi'lu fi'il tuh maksudnya. Lafaz al fi'lu fa'ilu yaqa'u itu menjadi fa'ilnya yaqa'u. Marfu'un yang dibaca rafa bidhammati dengan dhammah adz-dzahirati yang nampak. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya yaqa'u bihil fi'lu silatul ladzi itu silanya alladzi. Wa aiduha dan bermula aidnya mausul wa aiduha dan bermula aidnya jumlah al-ha'u itu ha min bihi dari lafaz bihi. Nyambung no ya. Nah sekarang yakni mengendaki siapa musannif annal maf'ula bihi pada sesungguhnya maf'ul bih fi istilahin nuhati dalam istilah ulama-ulama nahwu. Ingat-ingat tadi nih udah saya jelasin di papan tulis. Fi istilahin nuhati dalam istilah ulama-ulama nahwu wa ya maf'ul bih al ismu itu isim, alladzi yaitu isim yaqa'u
yang jatuh alaihi atas alladzi apa fi'lul fa'ili perbuatannya fa'il, perbuatannya pelaku. Fa'il itu kalau bahasa Indonesianya pelaku, itu maksudnya. Kama sebagaimana contoh, masalah yang menyontohkan, yang mentamsilkan, yang membuat misal gitu. Kalau kamu artiin begitu juga boleh. Masalah yang membuat misal. Jadi mengartikan itu kan terserah kalian. Yang penting mah faham gitu loh. Masalah yang mentamsilkan, ya kalau emang kamu paham nggak apa-apa gitu loh. Siapa musonif? Lahu bagi maf'ul biqaulihi dengan ucapannya musonif. Nahwu darabtu Zaidan wa raqibtu al-farosa. Itu seperti contoh darabtu Zaidan, memukul siapa saya Zaidan pada Zaid. Contohnya di situ begitu. Kalau saya yang buat contoh mah saya ganti, ya kan, biar istirahat. Mas apa namanya, dalaka Amrun Zaidan, mijitin siapa Amr. Kalau dipijitin ngurut ya enak nggak? Lah iya, dalaka mijitin siapa Amrun Amr. Kalau nggak dalak tuh mijitin siapa saya Zaidan pada Zaid. habis dipukulin. Habis kemarin bab fa'il disuruh berdiri, sekarang enak apa enggak? Enak. Kasihan Zaid jadi sasaran mulu. Oke. Warokibtu dan mengendarai, menunggang siapa saya menunggang al-farosa pada kuda. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya darabtu Zaidan wa raqibtul faros. Nahu itu bermula lafaz nahu itu khobarun khobar. Li mubtada'in bagi mubtada' mahdhufin yang dibuang. Takdiruhu bermula kira-kiranya mubtada' wa dzalika nahwu, itu lafaz wa dzalika nahwu. Maksudnya bagaimana kalau begitu, no? Wa dzalika dan bermula itu maf'ul bih, itu nahwu, ngerti no? Jadi perhatikan, setiap kalimat nahwu itu dominan. Kan tadi umpamanya nahwu darabtu Zaid, ya ini umpamanya ya nahwu ini khobar. Mubtada'nya mana? Kalau versi Kiai Kafrawi ditakdirkan wadzalika, tapi wadzalikanya dibuang, itu loh maksudnya. Wadzalika dan bermula itu, maksudnya itu adalah itu maf'ul bih, itu nahwu darabtu. Jelas ya? Tuh maksudnya biar kalian benar-benar paham. Pokoknya ngajinya slow ngebut, tapi walaupun ngebut ya tetap kalian kuasai cara mentarkib gitu loh. Intinya kudu paham. Nah, yang kemarin udah dibahas, kalau kalian paham semangat ngajinya, gitu loh maksud saya mah. Kalau nggak paham nambah males, ngerti kan? Maka ngaji sedikit tapi pasti gitu loh. Jadi semangat ghiroh, ngerti gak ghiroh? Ghiroh itu semangat yang membaca. Nah kalau kalian udah klik paham, suruh pulang itu loh nggak mau. Jelas kan? Udah lu Don pulang Don, nggak mau Don. Ini mah Pak, pamit pulang Pak. Mau ngapain Don? Penete Pak. Ya, oh Don. Ngerti gak? Lu kayak Andri. Andri kemarin 2 tahun gak pulang. Kayak Umi. Lu udah berapa tahun nih gak pulang-pulang? Tuh Umi anak Kupang. Lu dengerin. Lu Umi udah 7 tahun tidak pulang. Pulang ke Kupang. Gak apa-apa lu pulang. Gua paketin pakai JNE gak apa-apa. Taruh jus ya gak? Lah dulu kakaknya Umi itu Santi nggak pulang ke Kupang 9 tahun ya waktu itu ya Mi, 9 tahun karena Santi di sini tuh udah hampir 13 tahun. Coba itu cuman nggak gede-gede deh dulu ya, kuntet ya, karena gua masih kuntet aja, sebel banget gua. Tiap hari makan padahal nggak tinggi-tinggi tuh semangat serius tuh gitu loh. Nyambung no?
Oke. Wa darabtu dan bermula darabtu itu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il fa'il, fi'il dan fa'il. Wa zaidan dan bermula lafaz zaidan darab hikayah. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab. Tandanya fathah sebab isim mufrad kan gampang kan. Wa raqibtu dan bermula lafaz wa raqibtu al wawu harfu atfin. Al wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atop. Raqibtu bermula lafaz raqibtu. Al farosa itu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Itu fi'il wa fa'ilun dan fa'il wa maf'ulun dan maf'ul. Wa jumlatu raqibtul farosa dan bermula jumlahnya lafaz raqibtul farosa. Wah, udah gerimis nih. Ma'tufatun itu diatofkan ala jumlati darabtu zaitan atas jumlahnya lafaz darabtu zaitan. Udah segitu dulu, perhatikan. Sekarang pembahasan ya al maf'ulu bih. Yang pertama kemarin kan mansubat ada berapa kemarin? Mansubatil asma. Kemarin ada 15. Kebalik 15. Yang pertama adalah al-maf'ulu bihi. Apa itu maf'ul bih? Wal ismu al-mansubu alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Latihan juga nulis Arab semuanya ya biar bisa. Maf'ul bih itu apa? Pertama isim. Loh, yang kedua dibaca nasab, yang ketiga ini menjadi sasaran fi'il. Oh. Berarti ayo Bella, Arin kudu paham. Oke? Tuh. Saya ganti aja ya. Dalaktu zaidan. Zaid kita muliakan sekarang. Masa dikamlengin mulu ya. Memijit siapa saya Zaidan pada Zaid. Kan bab fa'il suruh berdiri, disetrap. Capek apa enggak? Nah, capek. Sekarang bab maf'ul darabtu Zaidan. Kasihan Zaid. Kamlengin mulu ya. Nah, sekarang jalaktu memijit pakai qaf. Memijit siapa saya Zaidan pada Zaid. Nah, Zaidan ini menjadi sasaran perbuatan. Jelas kan? Yang memijit siapa? Saya. Lu jelas kan? Ada juga. Udah begitu udah. Paham ya? Nah, Zaid isim bukan? Isim. Dibaca nasab bukan? Menjadi sasaran perbuatan bukan? Nah, pakai contoh yang sehari-hari. Akaltu al-aruzza. Saya makan nasi aruzza. Makan siapa saya? Ini ya enggak? Syaribtul ma'a. Oh, jelas kan? Katabtud darsa. Kalian bikin sendiri aja, bisa. Maka kalian pun kenapa ada istilah imla itu suruh ngomong. Kalian deres sesekali jangan diem aja, diucapkan. Karena mengucapkan kalimat itu membantu kefasihan bahasa. Jelas kan? Umpamanya deres pelan-pelan, nggak apa-apa. Kalian sambil ucapkan pelan-pelan. Gitu loh maksudnya. Oke ya? Oke. Apa yang masuk dulu? Mau pisah ya? Wes buka dhewe no. Bukain no takutnya anu. Suruh nyeduh kopi ya dewek no. Mas Ari bos. Lah iya ya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut
Wa matsala bimitsalaini wa mastasdid saknya. Matsala yumatsilu tamtsilan wa matsala, dan membuat contoh siapa musonif. Musonif itu yang mengarang kitab yang di dalam kurung. Ingat-ingat itu ya. Itu namanya musonif atau mu'allif. Nah, kalau yang mengarang kitab di luar kurung itu namanya syareh. Orang yang mensyarahi kitab. Jelas? Nah, yang di luar kotak ini kemarin sudah saya jelaskan itu namanya khasiyah. Namanya muhassi. Jelas kan? Nah, biar bahasa-bahasa begitu familiar di telinga kalian, di mulut kalian, alim, gitu loh. Kan tadi dibilangin maksudnya. Lil isyarati, untuk memberi isyarah, memberi sinyal. Ila annahu, pada sesungguhnya kejadian. Itu domir sa'an. Udah hujan nih, ngebut dikit deh. La farqa, itu tidak ada perbedaan, itu maujud fil maf'uli bihi, dalam maf'ul bih, baina kaunihi, antara adanya maf'ul bih akilan, itu yang berakal, itu kaun, no, ingat lagi. Kayak sifat Allah kan kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, ya kan? Kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, ya kan? Kaunuhu sami'an basiron mutakal liman. Kazaidin, seperti lafaz zaidin. Au ghairu akilin, atau tidak berakal. Kal farosi, seperti lafaz al faros. Boleh lanjut. Wawa, ini saya baca dulu aja biar pindah halaman. Wawa, dan bermula maf'ul bih ala qisma, ini dalam kurung itu atas dua bagian. Itu terdiri atas dua bagian. Zahirin wa mudmarin, yaitu fa'il naibul maf'ul isim zahir dan isim dhamir. Dalam kalimat wahwa, al wawu lil istinaf, itu bermula wawunya itu lil istinaf, untuk istinaf. Wa bermula wa, itu dhamirun munfasilun, dhamir munfasil. Mubtadaun, itu sebagai mubtada. Mabniun, yang dimabnikan. Alal fathi, atas mabni fathah. Fi mahali raf'in, dalam mahal rafa. Ala kisma, ini itu jarun wa majrurun, jar majrur. Muta'alikun, yang berta'alluq bi mahdhufin, dengan lafaz yang dibuang. Khobarul mubtada, itu sebagai khobarnya mubtada. Dhahirin, bermula lafaz dhahirin itu badalun min kisma, ini itu sebagai badal dari lafaz kisma ini. Badalun mufassalun, berupa badal mufassal, badal rincian, min mujmalin, dari lafaz mujmal. Wa mudmarun, wa mudmarin, lafaz mudmarin ma'tufun, itu yang diatofkan ala dhahirin, atas lafaz dhahirin. Fadhahir, nah ini baru dibahas nih. Fadhahir, maka bermula maknanya dhahir, itu isim fa'il. Paham no? Fadhahiru, maka bermula lafaz adz-dhahir, kan maf'ul bih isim dhahir. Dhahir itu apa? Nah, kenapa kalau enggak bab fa'il yang dibahas, ini dibahas lagi. Ma'khudun, itu terambil minadz zuhuri, dari masdar zuhur. Jelas no? Nah, ini kudu paham kalian. Asalnya kalimat itu dari masdar. Belum datang? Belum? Yang mau datang belum? Bukan yang nganterin berkat. Ya udah, kehujanan, kasihan. Ntar kamu sebenarnya ini ya, kasihan. Ibu-ibu lagi. Wawa, dan bermula zuhur. Al-wudhuhu, itu wudhuh. Wudhuh apa no? Jelas. Jelas. Wadhuha, yadhuhu wudhuhan. Lidilalatihi, karena menunjukkannya maf'ul ala musammahu, atas yang dinamai maf'ul. Min ghairi tawakkufin, dengan tanpa menunggu. Ala qorinatin, atas qorinah. Qorinah itu apa? Dalil yang menyertai. Yang ngebut dikit karena udah hujan terus ini. Wal mudmaru, dan bermula lafaz mudmar minal izmari, itu terambil dari lafaz izmar. Wa huwa, dan bermula izmar al khafa'u,
itu khofa, maksudnya khofa samar, tidak jelas. Li khofai dilalatihi, karena samarnya menunjukkannya maf'ul ala musammahu, atas yang dinamai maf'ul. Illa bi qarinati takallumin, kecuali dengan qarinah takallum, au khitabin atau mukhatab, au ghaibatin, bukan ghibah, ghaibah, g-nya dibaca fathah, au ghaibatin atau ghaibah, au minad dumur, atau terambil dari masdar dumur. Awas, mudmar gak usah saya tulis. Ada yang berpendapat terambil dari masdar idmar. Jelas? Kalau idmar menyimpan atau tidak jelas, samar. Ada yang mengatakan dumur. Ingat dumur, ya'tuna, itu kan dalam ayat haji, walillahi alan bukan, wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka min kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu dalam surah Al-Hajj. Nah, wahwa, dan bermula dumur, al-hazalu itu kurus. Hazal mati kurus, likillati hurufihi, karena sedikitnya huruf-hurufnya domir. Ghaliban, normalnya domir itu kan ana, anta, antuma, antum, betul kan? Huwa, dan seterusnya. Sedikit apa banyak? Sedikit lah. Nah, fadzohiru, udah besok hujan, udah gitu ada tamu ya. Entah, bukan besok, ntar malam. Barangan, ntar malam gas, habis maghrib. Ini ngasuh sejam, jam setengah lah. Ya kan sholat maghrib ya kan. Nah, nanti gas lagi sampai jam setengah 8, biar cepet hatam. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.